Shalom, selamat pagi jemaat GSPDI Philadelphia Sleman. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan sebuah pujian, dan setelah itu nanti saudara Andrew akan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak untuk beribadah kepada-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan, boleh menjadi dasar dari setiap tindakan kami ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, sucikan Tuhan, sehingga apapun yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, boleh kami sidang jemaat-Mu terima dengan penuh sukacita, dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberi judul untuk renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Hidup Orang Kristen di Akhir Zaman, yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, yang kita akan sama-sama melihat pesan firman Tuhan melalui perikop ini. Ada 3 yang akan saya bagikan pada pagi hari ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama di ayat 7, di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagian pertama dari pesan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus dapat berdoa. Kita tahu semua bahwa kita hidup pada situasi akhir zaman. Nah, itu sebabnya melalui surat Petrus ini kita diingatkan
ada satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita dapat berdoa. Ternyata berdoa itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena di sini Rasul Petrus menasihatkan ada dua yang harus kita kerjakan supaya kita sungguh-sungguh dapat berdoa. Yang pertama itu penguasaan diri, Bapak Ibu sekalian. Penguasaan diri, kalau Bapak Ibu saudara tahu juga, ternyata adalah salah satu dari buah roh. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 23 di sana menjelaskan kepada kita. Buah roh pada bagian akhir di sana dikatakan adalah penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ini penting, Bapak Ibu saudara sekalian? Penguasaan diri ini penting karena melalui Amsal kita bisa belajar bahwa di sana dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32 dijelaskan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang dapat menguasai dirinya adalah seorang yang sabar. Dan di sana dikatakan lebih dari seorang pahlawan. Dan juga lebih dari orang yang bisa merebut kota. Nah, sebaliknya Amsal juga menjelaskan kepada kita di dalam Amsal 25 ayat 28 bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti orang yang roboh, seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Kalau zaman dulu sebuah kota itu selalu dikelilingi dengan tembok, dengan benteng pertahanan, sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Nah, sehingga bisa menahan serangan musuh dari luar. Ya. Tetapi ketika tembok atau benteng yang mengelilingi kota itu roboh, maka kota itu akan menjadi hancur, kota itu akan menjadi jatuh di tangan musuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar untuk menguasai diri kita, ya. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita latih, sesuatu yang harus kita lakukan dan kita belajar supaya bisa menguasai diri di dalam berbagai kondisi, berbagai situasi. Yang berikutnya, supaya kita dapat berdoa, kita juga harus tenang, ya. Nah, kenapa kita juga harus tenang? Yesaya 30 ayat 15b menjelaskan kepada kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi ketika kita bisa bersikap tenang menghadapi berbagai situasi apapun yang terjadi, dan kita tetap percaya bahwa semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan, nah disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, bagian yang pertama menjelaskan kepada kita pentingnya doa dalam kehidupan kita, terutama kita yang hidup pada akhir zaman ini. Jadi mari Bapak Ibu kita membangun kehidupan doa kita. Karena melalui kehidupan doa kita, kita diajar supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menguasai diri, kita bisa tenang menghadapi berbagai kondisi, berbagai keadaan yang kita alami. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang kedua di ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, bagian yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menunjukkan akan kasih kita. Karena di sini dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasihlah
ada pengampunan. Karena ada kasih, ada pengorbanan. Kita sudah melihat teladan yang diberikan oleh Yesus yang menjadi juru selamat kita, bahwa pengampunan, bahwa pengorbanan sudah dilakukan. Marilah dalam hidup kita mempraktekkan dan menunjukkan kasih kita kepada orang yang lain. Sehingga sekalipun orang itu mungkin tidak menyukai kita, sekalipun orang itu mungkin acuh terhadap kita, tetapi mari kita tetap belajar untuk mempraktekkan kasih itu dalam keseharian kita. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Pada akhir zaman ini, Wahyu 2 ayat 4 mengingatkan kepada kita, sekarang ini banyak kasih yang mulai luntur, mulai memudar, bahkan mungkin sudah kehilangan kasih. Dunia saat ini membutuhkan kasih. Dan teguran ini diberikan kepada sidang jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 di sana dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berapa banyak Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua kadang-kadang mungkin mengalami masa-masa di mana kasih mula-mula kita kepada Tuhan mulai memudar seiring berjalannya waktu. Mulai memudar seiring dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Kadang kita meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kadang kita tidak atau mulai kehilangan kasih yang semula kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa memiliki kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang ketiga, Petrus melalui suratnya ini mengingatkan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita melakukan pelayanan. Di dalam ayat 10 di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan Yesus, kita semua oleh Allah diberi kepercayaan mendapatkan kasih karunia Allah, lalu kita menjadi pengurus dari kasih karunia Allah itu, di mana kita harus memakai kasih karunia dari Allah itu untuk tugas pelayanan kepada seorang akan yang lain, di sana dikatakan. Jadi pelayanan ini akan menjadikan kita sebagai pengurus yang baik. Ketika kita melakukan tugas pelayanan sebagai pengurus yang baik, kita perlu menyadari dan perlu melakukannya, bahwa kita melakukan atau mengerjakan pelayanan itu bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan karena kekuatan kita, tetapi kita harus mengandalkan melakukan pelayanan kita dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, entahkah pelayanan kita di bidang sekolah minggu, pemuda remaja, sebagai song leader, sebagai pemain musik dan segala macam, kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan itu bukan karena kita ahli di bidangnya, bukan karena kita memang mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus menyadari bahwa semua itu bisa kita kerjakan, semua itu bisa berhasil,
Semua itu bisa berjalan dengan baik hanya oleh karena kita melakukannya, karena kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkait pelayanan ini. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Di sana dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah, dan giat melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena apa? Karena melalui itu semua nama Tuhan akan dipermuliakan, dan apa yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia, karena semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sampai pada simpulan. Mari Bapak, Ibu sekalian, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita mengikuti nasihat dari Rasul Petrus yang mengingatkan kepada kita agar memiliki kehidupan doa, berdoa, memelihara hubungan yang intim atau pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mempraktekkan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita bekerja giat dalam melayani Tuhan melalui kasih karunia yang sudah Allah percayakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, dan setelah itu Bapak Gembala akan berdoa dan sekaligus doa berkat. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami
dan juga menolong kami di masa-masa akhir ini. Kasih kami kepada Tuhan, mengerti tentang keadaan yang ada di mana kami hidup pada saat ini. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk seluruh jemaat-Mu Philadelphia Sleman, Tuhan juga melawat mereka, memberkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit dan sedang dalam pemulihan, kiranya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka. Dan mereka yang dalam masalah apapun juga, Tuhan memberi jalan keluar. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang akan menolong dan memberikan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan juga yang akan memberkati hidup mereka dengan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan yang semakin Engkau limpahkan dalam hidup mereka. Sehingga dengan bertambahnya usia, bertambah pula kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami doakan kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami melalui pemerintahan yang ada dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok-pelosok, bahkan untuk kota kami, daerah istimewa Yogyakarta. Kiranya lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini turunkan berkat-Mu atas kami terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kami sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.